Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Bani Alawi, imigran Yaman. Kalau berbicara tentang para imigran Yaman, tentunya kita akan teringat dengan sosok seorang Habib. Seorang Habib, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Siapakah dia? Dia itu adalah seorang imigran Yaman yang ditarik oleh pemerintah Belanda saat itu, kolonial Belanda. Kemudian dijadikan orang sebagai antek gitu. Makanya dia menjadi orang yang dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian para Habib-Habib ini mengklaim bahwa mereka, Habib Utsman bin Yahya itu adalah seorang mufti Batavia, mufti yang sangat cinta terhadap Indonesia, sehingga anak keturunannya sekarang itu ya menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang luar biasa, yang disembah-sembah, yang dijadikan sebagai durah rasul. Tapi apakah begitu? Faktanya tidak begitu. Ya, karena dari Snokholgronya ini adalah seorang misionaris yang luar biasa dari kelompok pemerintah kolonial Belanda. Dia seorang misionaris yang berpura-pura menjadi muslim. Dia hebat, ahli tasawuf, seolah-olah ya, ahli fikih, kemudian ahli kitab, kori, ganteng, gagah, dan sebagainya. Sehingga dia itu seorang syekh lah begitu, menebar pesona kepada ulama-ulama Nusantara. Kemudian merangkul Habib Utsman bin Yahya untuk dijadikan sebagai centengnya. Dan tujuan apa? Untuk membungkam para pejuang dan para ulama di Nusantara. Kalau menganggap bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah seorang pejuang, tidak. Karena ada bukti-bukti, ya, selain dokumentasi, foto, itu ada bukti-bukti surat. Iya, di surat itu sangat mengerikan. Dan kita jadi tahu siapa Habib Utsman ini. Ya, kita lihat bukti-bukti surat dari Habib Utsman bin Yahya sebagai centengnya kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ini saya bacakan ya. Ini surat Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang diangkat dan disyahkan oleh Belanda pada Snokholgronya. Jadi mufti Batavia ini, Habib Utsman bin Yahya ini memberikan surat kepada Snokholgronya. Yang isinya adalah: 1. Laporan bahwa dirinya sedang melemahkan ulama thariqah, ya, dengan menyebut ajaran thariqah itu adalah ajaran yang salah, yang sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyarankan Snokholgronya agar menggunakan cara ini untuk melemahkan perlawanan kaum sufi di semua negara-negara jajahan Belanda. Yang ketiga, meminta Snokholgronya agar menyebut-nyebut nama Utsman bin Yahya di hadapan para petinggi kerajaan Belanda, seolah sebagai pencetus ide ini. Kemudian yang keempat, mengeluhkan bahwa dirinya dimusuhi oleh kiai-kiai thariqah dari Banten, dan kalau bukan karena perlindungan Belanda, niscaya dia tidak bisa tinggal di Betawi. Kita ulas ya. Pertama, bahwa dia memberikan laporan kepada Snokholgronya bahwa dia itu sedang melemahkan ulama thariqah dengan menyebut ajaran mereka itu salah. Ini membungkam ulama-ulama thariqah yang sedang melawan penjajah Belanda. Dia malah melemahkan, menyebut bahwa para ulama thariqah itu adalah sesat. Dan sekarang cucunya Habib Utsman bin Yahya itu sebagai ketua thariqah. Ya, jadi Habib Utsman itu sesat ini kalau ketemu sama kakeknya. Kemudian menyarankan Snokholgronya akan menggunakan cara itu untuk melemahkan kaum sufi. Jadi otaknya memang otak cemerlang. Jadi tidak hanya di Indonesia nih, dari Melayu dan sekitarnya caranya seperti itu. Kalau ada pejuang-pejuang dari kaum sufi, katakanlah bahwa ini adalah sesat, polanya diterapkan seperti pola yang ada di Indonesia, itu manjur. Kemudian meminta Snokholgronya agar menyebut-nyebut nama Utsman bin Yahya. Jadi Habib Utsman ini meminta kepada Snokholgronya untuk mencari muka, seolah Habib Utsman ini adalah orang yang luar biasa,
yang mestinya dia gila jabatan, dia gila hormat, kemudian menjadi pahlawan versi Belanda. Apakah ini jiwa-jiwa nasionalis? Apakah ini jiwa-jiwa pejuang? Tidak. Fix dia adalah penjajah, antek penjajah. Kemudian mengeluhkan bahwa dirinya dimusuhi oleh Kiai Thariqah Banten. Ya iyalah, orang dia pengkhianat seperti itu kok, centeng. Pasti dimusuhi nangis, minta tolong ke Belanda, cari backingan. Sama seperti sekarang Indonesia. Dimusuhi oleh Nusantara, playing victim, seolah dia itu kelompok yang terzolimi. Ini kan bangsat namanya. Ini ada foto dari Harus Usman bin Yahya yang menggunakan bintang tanda jasa pemberian dari pemerintah Belanda. Tuh kan? Iyalah, ini. Kalau cucunya kan sekarang diberi bintang Mahaputra, tapi bedanya adalah sekarang cucunya itu diberi oleh pemerintah yang sah, itu berarti Indonesia. Kalau kakeknya itu diberi oleh pemerintah yang sedang menjajah, yaitu kolonial Belanda. Jadi begitu ya, fakta-fakta tentang Harus Usman bin Yahya. Karena dari klan Balawi itu selalu mengklaim bahwa Harus Usman bin Yahya itu adalah seorang pejuang. Seorang pejuang yang sedang mengatur strategi untuk mendekati Belanda. Tapi faktanya tidak seperti itu kok. Harus Usman bin Yahya itu adalah centeng Belanda. Ya, centengnya penjajah. Oke? Fix seperti itu ya. Jadi kita tahu siapa Pak Rahim Balwi. Jadi dalam hal ini bukan lagi tentang masalah nasab, bukan hanya masalah pribumi dengan Pak Rahim Balwi, tetapi semuanya aparat pemerintah, TNI, Polri, para aparat, para Nusantara, ormas non-NU, semuanya yang mempunyai jiwa kesatria, jiwa nasionalisme harus paham dengan masalah ini. Dan satu kata, lawan para keturunan imigran Yaman, Balwi. Ya, karena siapa akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.